Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Hidinda yang akan membersamai kalian pelajaran bahasa Indonesia. Oke, teman-teman, di hari Senin kemarin kita sudah belajar tentang apa itu huruf kapital, lalu juga aturannya seperti apa. Bahkan kita juga sudah mencoba untuk mengerjakan soal latihan, begitu ya. Nah, teman-teman, di LMS itu sudah Budinda unggah bank soal yang bisa kalian pelajari untuk lebih memperdalam pemahaman kalian. Nah, saat ini kita akan melakukan pembahasan tentang bank soal tersebut agar kalian juga lebih paham ya teman-teman dan tidak salah. Nah, tapi sebelum itu kita akan sedikit kembali ke hari Senin tentang materi huruf kapital bahwasanya huruf kapital ini tidak hanya huruf yang ditulis besar gitu aja ya. Tapi di huruf kapital ini merupakan huruf yang memang ada aturannya di bahasa Indonesia. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwasanya ada 15 aturan penggunaan huruf kapital. Nah, itu di mana saja kira-kira? Masih ingat nggak? Nah, kita coba ulas sedikit ya sebelum kita melangkah ke pembahasan bang soal. Ya, yang pertama itu di awal kalimat. Nah, kalau di awal kalimat, teman-teman sudah pasti paham bahwasanya di setiap kita menulis di awal kalimat itu harus menggunakan huruf kapital. Lalu yang kedua, di mana lagi kira-kira? Di awal kalimat dalam petikan langsung atau di kalimat langsung. Teman-teman, seringkali di teks itu kan ada kalimat langsung yang ditandai dengan tanda petik. Nah, itu ketika ada tanda petik, maka setelah tanda petik harus ditulis dengan huruf kapital walaupun dia ada di tengah kalimat ya. Jadi tetap harus didahului dengan huruf kapital. Kemudian, nomor aturan yang ketiga adalah huruf kapital sebagai unsur nama orang termasuk julukan. Jadi setiap nama orang itu harus ditulis huruf kapital ya teman-teman ya. Nah, contoh ada Kiai Hajar Dewantara, terus Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kalau julukan ini contohnya kayak si Kancil, nah itu kan julukan ya. Nah, itu harus ditulis huruf kapital. Tapi di sini ada catatan yaitu huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama yang merupakan nama jenis atau ukuran. Contoh, kita kemarin sudah ada kata jeruk Bali. Nah, maka Balinya itu tidak usah ditulis huruf kapital karena dia bukan merupakan nama daerah atau nama kota. Terus juga ada apel Malang. Nah, Malangnya itu juga tidak perlu ditulis huruf kapital. Terus juga ada bakso Solo. Terus kalau ukuran ada yang 10 ampere, ya kan? Ampernya itu tidak usah ditulis huruf kapital. 5 watt, wattnya juga tidak perlu ditulis huruf kapital. Gitu ya teman-teman ya. Terus yang aturan kedua adalah huruf kapital itu tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari. Nah, contohnya nih, kayak kemarin ada Hamzah bin Abdul Aziz. Maka binnya ini itu tidak usah ditulis huruf kapital. Contoh, eh, Siti Maimunah binti Jalil. Nah, bintinya itu tidak usah ditulis huruf kapital. Kalau namanya tetap harus kapital ya, teman-teman. Kalau contohnya lagi, Johannes Van den Bos. Nah, Van, kata Van itu berarti dengan anak dari, ya kan? Anak dari Den Bos itu tadi. Maka tidak usah ditulis huruf kapital. Kalau julukan, contoh, ayam jantan dari timur. Nah, kalian pasti sering ya mendengar istilah itu. Maka kata darinya itu tidak usah ditulis huruf kapital karena dia bukan merupakan kata yang merujuk. Dari itu hanya konjungsi atau kata hubung. Jadi tidak usah ditulis huruf kapital. Kayak naga dari barat, nah itu juga tidak usah ya teman-teman ya. Kemudian aturan yang keempat, bahwasanya huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Nah, termasuk juga kata ganti yang merujuk kepada Tuhan. Contoh nih, eh, dia terlahir sebagai agama Islam. Nah, Islamnya itu ditulis huruf kapital walaupun dia tidak ada di awal kalimat. Kemudian di bagian Alkitab, nah itu juga tidak usah ditulis huruf, mohon maaf, harus ditulis huruf kapital karena dia merupakan kitab
ya tadi kita bahas. Terus juga ada yang merujuk kepada Tuhan. Contoh, semua ini atas kehendaknya. Nah, katanya itu kan merujuk kepada Tuhan ya teman-teman ya. Maka dia harus ditulis huruf kapital. Kemudian aturan kelima, ada huruf kapital ini dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, terus keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang. Contoh, ada Raden Ajeng Kartini. Nah, Raden Ajeng itu kan keturunan ya teman-teman ya, maka dia ditulis huruf kapital. Kemudian ada Dr. Muhammad Hatta. Nah, kata Muhammad Hatta itu kan nama orang, dan dokter ini adalah gelar akademiknya, maka dia ditulis huruf kapital. Kemudian Tuanku Imam Bonjol, nah itu juga harus ditulis huruf kapital, karena kata Tuanku itu kan gelar kehormatan ya teman-teman, maka dia ditulis huruf kapital. Kemudian aturan yang keenam, bahwasanya huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama unsur nama keagamaan, profesi, serta jabatan dan pangkat. Nah, yang dipakai sebagai sapaan. Nah, contoh nih, selamat pagi dokter. Nah, dokter itu kan profesi ya teman-teman ya. Dan itu juga kata sapaan. Selamat siang dokter, selamat pagi dokter. Maka kata dokter itu harus ditulis huruf kapital. Kemudian misalnya, selamat datang jenderal. Nah, jenderal itu harus ditulis huruf kapital. Terus apa lagi ya? Semoga panjang umur yang mulia. Nah, kata yang mulia itu kan kehormatan ya berarti teman-teman ya. Nah, maka dia harus ditulis huruf kapital begitu. Lalu yang aturan tadi 6, sekarang 7. Nah, aturan yang ketujuh adalah unsur nama, jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang. Nah, contoh nih, Insinyur Soekarno. Nah, itu kan ada nama eh, ke profesi, mohon maaf, maksudnya nama gelar dan diikuti dengan nama orang, maka dia harus ditulis huruf kapital. Contoh, Presiden Prabowo. Nah, presidennya itu kan dia nama jabatan ya atau profesi juga. Terus diikuti dengan nama orang, Prabowo, maka dia ditulis huruf kapital, presidennya. Kalau tidak ada kata Prabowo-nya, maka presiden ini hanya ditulis dengan huruf kecil. Contoh lagi, kepala sekolah Jaya Subroto. Nah, kepala sekolah adalah nama jabatan atau pangkat. Terus diikuti dengan nama orang, Jaya Subroto. Maka dia harus ditulis huruf kapital. Kalau hanya cukup di kepala sekolah saja, maka tidak usah ditulis huruf kapital. Oke, paham ya teman-teman ya? Misal Bupati Jawa Timur. Nah, kata Bupati Jawa Timur itu ditulis huruf kapital karena adanya kata yang menjelaskan itu tadi. Nah, kemudian di aturan nomor 8 yaitu dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Jadi bangsa Indonesia ya, kemarin suku Batak, bahasa Jawa itu hanya Indonesianya yang besar, Bataknya yang besar, Jawanya yang besar, yang lainnya kecil. Terus yang nomor 9 itu dipakai sebagai huruf pertama semua kata dalam negara, lembaga, badan organisasi ya. Contohnya Republik Indonesia, terus Perserikatan Bangsa-Bangsa, Undang-Undang Dasar itu harus kita awali dengan huruf kapital. Kemudian huruf kapital itu juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Kayak kemarin ada konferensi Meja Bundar, juga ada Perang Dunia, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu harus ditulis huruf kapital gitu ya. Kecuali kalau kegiatannya, contoh Soekarno dan Hatta memproklamirkan, nah itu kan bukan peringatannya ya, merupakan kegiatannya, melainkan kegiatannya atau peristiwanya, maka tidak usah ditulis huruf kapital. Terus juga dipakai sebagai pertama nama tahun, hari, terus bulan, hari raya, hari libur, itu penggunaan huruf kapital hanya di bagian peringatannya saja. Kayak tahun Masehi, maka Masehinya yang besar, tahunnya kecil. Kemudian bulan Agustus, maka Agustusnya yang kapital, bulannya kecil. Hari Senin, Seninnya yang besar, harinya yang kecil gitu ya. Kemudian nomor aturan yang 12 itu dipakai sebagai nama geografi. Kayak Pulau Rote, Danau Toba, Jawa Timur, Jawa Barat, dan lain sebagainya. Kecuali, nah ada catatannya nih, ada 3 catatan. Dipakai bukan nama diri atau
yang tidak menjelaskan wilayahnya. Misalnya menyeberangi selat. Nah, kan tidak dijelaskan tuh selat apa, maka tidak usah ditulis huruf kapital. Cukup kecil aja. Terus juga misalnya memancing di danau. Danau itu tidak jelaskan danau apa, maka dia tetap tulis huruf kecil gitu ya. Terus catatan yang kedua, huruf pertama, nama diri geografis yang dipakai nama jenis itu tidak dipakaikan atau digunakan huruf kapital. Kayak kemarin ada contoh itu jeruk Bali, ya kan? Apel Malang, terus jeruk Mandarin, bakso Solo. Nah, itu tidak usah ditulis huruf kapital karena dia adalah nama jenis. Gitu ya. Terus ada juga contohnya gula Jawa, kunci Inggris itu tidak usah. Kecuali kalau misalnya ada batik Pekalongan. Nah, itu kan batik yang merujuk khas Pekalongan. Karena kan setiap daerah batiknya beda-beda ya temanya atau bentuknya atau ciri khasnya kan berbeda. Maka dia memang merujuk pada batik yang khas Pekalongan. Contoh, tari Bali. Nah, tari Bali itu kan juga khusus ya teman-teman ya. Tari Bali jelas tidak sama dengan tari-tari yang ada di Jawa, tari-tari yang ada di Sumatera, tari-tari yang ada di Papua, dan lain sebagainya. Maka dia ditulis huruf kapital gitu. Aturan yang selanjutnya yaitu bahwasanya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar. Kayak kemarin ada ST, HJ kan, terus DR atau doktor, NY, nyonya, dan masih banyak lagi itu harus ditulis huruf kapital. Kemudian kata ganti Anda. Nah, kalau kalian sering menjumpai teks yang misalnya ada kata Anda, misalnya di mana Anda tinggal? Nah, maka Anda ini harus ditulis huruf kapital. Terus juga, apakah Anda sudah selesai? Nah, Anda itu walaupun dia di tengah kalimat, maka tetap ditulis huruf kapital. Terus selanjutnya yang terakhir itu dipakai sebagai kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti ibu, ayah, kakak, adik, paman, kakek, nenek, dan lain sebagainya serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan. Jadi yang digunakan adalah kata sapaan, teman-teman. Contoh, di dalam kalimat langsung ya, kapan Bapak pulang? Nah, Bapak ini, walaupun dia tidak menjelaskan Pak siapa, tapi tetap ditulis huruf kapital, karena dia merujuk ke kerabatan atau sapaan. Terus Siska berkata, silakan duduk Pak. Nah, Pak itu tetap ditulis huruf kapital ya, atau huruf besar. Kecuali, seperti ini kalimatnya. Minggu depan mereka akan mengunjungi kakek dan nenek di kampung. Nah, kakek dan nenek ini kan kerabat ya teman-teman ya. Tapi dia tidak sapaan atau dia tidak dalam kalimat sapaan. Maka tidak usah ditulis huruf kapital. Cukup huruf kecil saja. Gitu ya. Oke, itu tadi sedikit ulasan dari materi yang kemarin. Nah, sekarang Budina mau nanya, kira-kira kalian sudah melihat bank soal yang ada di LMS atau belum? Faro, Faro unmute nih. Faro Ringo, Arta Project ini siapa ya? Javier, Raditya, kalian sudah melihat bank soal yang ada di LMS nggak? Yang kemarin itu tapi Bank soal yang ada di LMS sudah dilihat belum? kalau yang materi kemarin sih sudah ini tadi belum sih, belum saya cek lagi. Oke, belum berarti ya. Iya, Baik. Nah, sekarang kita akan membahas bank soal yang ada di LMS. Kita lihat sebentar, Dinda izin share screen dulu. Jadi nanti teman-teman di soal TKA itu jenisnya ada tiga, pilihan ganda kompleks atau yang jawabannya lebih dari satu, dan opsi benar dan salah gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di nomor satu. Adakah yang mau menjawab atau sudah atau ada yang sudah mengerjakan? Nomor satu, kata bercetak miring yang huruf awalnya tidak perlu ditulis dengan huruf kapital terdapat pada kalimat yang mana kira-kira? Kalau A, kita lihat Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi BIN. Nah, Wawan Purwanto, apakah dia sudah tepat penulisannya huruf kapital semua? Kecuali dan karena dia kata hubung.
Gimana teman-teman kira-kira? Sudah tepat ya, karena dia merupakan badan atau lembaga deputi bidang komunikasi. Jadi harus ditulis huruf kapital. Kemudian yang B, warga Kampung Pulo. Nah, Kampung Pulonya itu harus sudah benar atau harus ada yang diperbaiki? Adakah yang mau berpendapat? Nah, Kampung Ya Pulo Allah, ini, sudah benar, Bu. oke, terima kasih Javier. Oke, Kampung Pulo ini sudah tepat ya teman-teman karena dia merupakan nama daerah atau nama tempat. Jadi sudah tepat yang B. Yang C, Pelabuhan Bakauheni. Bakauheni. Nah, dia sudah tepat atau belum? Pelabuhan Bakauheni. Ditulis huruf kapital sudah tepat ya karena dia nama tempat dan ada keterangan nama pelabuhannya itu apa. Kecuali kalau cuman dermaga di pelabuhan terus gak ada kelanjutannya, itu baru tidak usah ditulis huruf kapital. Kalau ada nama pelabuhannya, maka dia ditulis huruf kapital begitu. Yang D, pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta. Nah, ini sudah benar ya, karena dia menjelaskan tentang nama geografis DKI Jakarta. Yang E, daerah penjernihan. Nah, dia apakah ditulis huruf kapital atau cukup huruf kecil aja? Jadi kalau ada kata ini ya, daerah penjernihan, dia itu tetap ditulis huruf kecil, bukan huruf kapital. Karena dia tidak menuliskan daerah apa namanya, nama daerahnya. Kalau kita lihat di kalimat itu, alat berat dikerahkan untuk mengeruk badan sungai Krukut di daerah penjernihan. Maka itu daerahnya yang mau dijernihkan, bukan berarti dia namanya daerah penjernihan. Maka dia tidak usah ditulis huruf kapital. Nah, jadi nomor satu jawabannya adalah yang E, ya. Kemudian nomor dua, kita lihat. Penulisan kata sapaan yang sesuai dengan ketentuan EB terdapat dalam kalimat. Siapa yang mau menjawab? Tadi kita baru saja membahas tentang ini, sapaan. Javier? Javier kira-kira nomor dua apa Javier? Sebentar, Bu. Oke, oke, ditunggu. Yuk. Yang abu, Kenapa A? karena kalau dari pertanyaan kan itu merujuk ke sapaan, Bu. Kalau yang A kan itu ada kutipan dalam tanda kutip itu selamat pagi itu ya ya itu sih merujuk ke lebih merujuk ke kalimat sapaan juga sih Bu menurut saya. Oke, terima kasih sudah mencoba Javier. Ada lagi nggak yang mau mengutarakan pendapatnya? Ada? Ringo, Ringo ada nggak? Ringo, ada? Yes, Bu. Oke, Ringo. Ringo menurut kamu nomor dua yang mana, Nggo? Menurut saya Gimana? ya menurut saya Bu. Maaf Bu, saya Yang apa? juga baru yang C. Kenapa Saya baru C? soalnya menurut saya ada papannya juga ada awalnya juga bagus. Ada harapan di bawah ingat bahwa kita jangan kesulitan, pemikiran seperti itu pidato gitu Bu. Oke. Oke, terima kasih, Ringo. Ya sama-sama Oke, maaf Bu. teman-teman. Saya Nomor baru dua masuk Zoom. adalah yang... Kenapa? Maaf saya agak kebingungan saja baru masuk Zoom Bu.
Oh iya, tidak apa. Oke, nomor 2, kita lihat jawaban Javier. Selamat pagi Ibu, kata anak-anak itu kepada gurunya. Teman-teman, coba kita ingat lagi ya yang tadi ya. Bahwasanya kata sapaan yang menunjukkan kekerabatan, nah itu harus ditulis huruf kapital walaupun dia ada di tengah kalimat. Ibu, kata ibu, walaupun dia di tengah kalimat, maka dia tetap harus ditulis huruf kapital. Ya, karena dia menunjukkan kekerabatan atau kedekatan. Maka yang A itu kurang tepat. Gitu ya, Xavier ya. Jadi kata ibu itu harus tetap ditulis huruf kapital. Lalu yang kedua, yang B, apa kabar Bapak? Nah, Bapak itu juga merupakan kekerabatan kan? Jadi dia harus ditulis huruf kapital juga. Sedangkan di situ eh, dia ditulis huruf kecil, jadi kurang tepat ya teman-teman ya. Yang C, harap saudara ingat bahwa kita sedang mengalami kesulitan. Semuanya sudah tepat kapitalnya karena hanya di awal yang dia ditulis huruf kapital. Demikian antara lain pidato Pak Lurah. Nah, kita coba ingat lagi. Kalau ada jabatan yang tidak diikuti dengan nama orang, maka tidak usah ditulis huruf kapital. Nah, contohnya, lurah itu jabatan bukan? Jabatan kan? Ya. Nah, karena tidak ada nama selanjutnya atau tidak ada nama lurahnya itu siapa, maka lurah ini tidak usah ditulis huruf kapital. Gitu ya, Ringo. Jadi yang C juga kurang tepat. Nah, di sini ada yang menjawab siapa ya ini? Arta Project itu atas nama siapa? Oke, Arta menjawab yang E. Kita lihat. Kita bahas dulu yang D ya. Bertanya bapakku kepadaku, mau kemana kamu? Nah, kesalahannya di mana? Setelah tanda petik tidak ditulis huruf kapital. Sedangkan kalau di aturan penulisan huruf kapital itu harus ditulis huruf kapital atau huruf besar setelah tanda petik. Yang E, penerima tamu itu berkata, sudah benar semua? Silakan ibu menunggu sebentar. Nah, ini ya. Silakan sudah pakai huruf kapital, ibunya sudah pakai huruf kapital, maka jawaban yang tepat adalah yang Oke, terima kasih Danuarta akhirnya menggunakan nama sendiri. Thank you dan thank you untuk Javier dan Ringo sudah berusaha menjawab. Gak apa-apa, kita belajar lagi ya. Next nomor 3 teman-teman. Ini agak banyak ya. Penulisan huruf kapital yang sesuai dengan Puebi terdapat dalam kalimat yang mana kira-kira teman-teman? Yang sesuai. Adakah yang mau menjawab atau berusaha menjawab? Ayo, Bu Dinda persilakan. Yuk, sudah? Ada yang mau jawab nggak? Ini agak panjang sedikit. Oke, kalau tidak ada, atau Ringo mau jawab lagi, boleh loh Ringo. Loh, kenapa masuk off cam? Masih masih mikir ini, masih dibaca. Oke, boleh. Silakan dibaca dulu. Sambil dibaca, sambil kita bahas ya teman-teman ya. Yang nomor 3, jawaban yang A kita lihat. Aspek infrastruktur pula yang membuat penerapan pembatasan premium tidak bisa serentak dilakukan di seluruh tanah air. Kira-kira dia sudah tepat atau belum? Huruf kapitalnya. Tanah air, apakah dia ditulis huruf kapital? Oke, menurut Danuarta sudah tepat. Oke, terima kasih Danuarta atas atensinya. Nah, teman-teman, yang bagian A, tanah air, itu tidak usah ditulis huruf kapital, teman-teman. Nah, seringkali kan kita keliru ya, tanah air itu ditulis huruf kapital. Padahal di kata tanah air itu tidak usah ditulis huruf kapital karena tidak merujuk kepada apa yang dibahas. Jadi
di seluruh tanah air itu harus diperjelas. Di seluruh tanah air itu di mananya gitu. Maka yang A itu tidak tepat. Jadi bukan jawabannya. Nah, yang B kita lihat. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungan Yogyakarta. Sudah tepat, teman-teman? Sudah ya, karena dia menggunakan huruf kapital kecuali kata dan, karena dia memang kata hukum. Nah, terus dia menunjukkan balai penyelidikan, maka dia adalah sebuah badan yang dimana dia harus ditulis menggunakan huruf kapital. Kemudian memperkirakan bahwa bahaya lahar dingin dari material vulkanik hasil erupsi Gunung Merapi, nah itu pakai huruf kapital, sudah tepat atau belum kira-kira? Gunung Merapi ditulis huruf kapital. Sudah tepat belum? Sudah ya, karena nama gunung atau geografis, maka dia sudah tepat. Jadi jawabannya yang nomor 3 adalah B. Teman-teman, kalau kalian mengerjakan soal bahasa Indonesia, yang terlintas di pikiran kalian kan pasti soal cerita, soalnya banyak, bacaannya banyak, gitu kan ya. Nah, cara untuk menghadapi perspektif itu adalah kalian lihat dulu soalnya. Jadi kalau misalnya soalnya itu tadi yang ditanyakan adalah misal ada paragraf 3, maka kalian cukup fokus ke paragraf 3, gitu ya. Oke, Javier, ada yang mau ditanyakan? Tadi raise hand. Bu, kalau semisal tadi kan rujuk ke kata geografis itu kan awalnya kapital ya Bu ya. Kalau tempat wisata-wisata gitu berarti termasuk ya Bu ya. Contohnya Apa apa? enggak ya Bu? Kayak contohnya ini aja Bu. Ini Bu, apa eh Wisata Museum Bahari Angkut itu Lamongan, Bu. contoh. Ya, itu juga bisa. Nah, iya, itu kayak wisata Bahari Lamongan, Kebun Binatang Surabaya, Pantai Kenjeran, contoh gitu ya, Javier. Iya Bu. Nah, maka dia tetap ditulis huruf kapital karena merujuk ke satu tempat. Jadi huruf kapital itu tujuannya untuk merujuk pada yang khusus gitu. Nah, kalau kebun binatang Surabaya kan adanya hanya di Surabaya, nggak ada di lain-lain, ya kan? Pantai Kenjeran, dia hanya ada di Kenjeran, maka dia harus menggunakan huruf kapital. Jadi kalau nama tempat yang khusus, yang merujuk pada hanya itu saja, maka dia menggunakan huruf kapital. Gitu, Javier. Gimana? Paham nggak? Oh, berarti kalau yang punya ciri khas tersendiri gitu ya Bu ya. Betul. Kalau ada khususnya sendiri itu baru menggunakan huruf kapital gitu. Nah ya Bu, baik Bu, Sudah terima paham? kasih Bu. Iya Bu Sama-sama, sudah. Javier. Oke. Nah, gitu ya teman-teman untuk nomor 3. Kita lanjut di nomor 4. Nah, ini dikit nih. Yuk, siapa yang mau jawab? Tidak usah baca banyak-banyak. Nomor 4. Yuk, ada yang mau menjawab? Oke, Danuarta, bagus banget. Yuk, silakan. Danuarta, silakan. Oh, jawabannya ada di biru Apa? yang D, ABCDE? yang D, Bu. D, kenapa? Ya, Bu. Karena Bali itu suatu tempat, jadi bisa ditulis kapital seharusnya. Oke. Terima kasih, Danuarta. Kejap. Ada lagi? Sama-sama, Bu. Ada lagi kah? Oke, kita lihat teman-teman. Di sini yang ditanyakan adalah kecuali, maka yang dilihat adalah yang salah. Yang A sudah benar ya, bangsa Indonesia. Bangsanya kecil, Indonesianya yang kapital. Yang B, ayah menanam bunga mawar dan melati. Maka dia sudah tepat. Karena bunga mawar dan melati itu bukan sesuatu yang khusus. Dan jenisnya banyak sekali. Kecuali kalau ada kata jenis, nah kata jenis yang merujuk di bunga mawar dan melati itu boleh pakai huruf kapital. Jadi yang B sudah tepat. Yang C, Pulau Jawa dan Pulau Bali. Itu sudah tepat ya. Dipisahkan selat. Nah, karena selatnya tidak dijelaskan, maka maka dia tetap ditulis huruf kecil. Nah, terus yang D kita lihat, orang yang pandai tari Bali itu mau menjadi presiden. Kita lihat lagi ya, bahwasanya huruf kapital itu tujuannya untuk merujuk pada sesuatu yang khusus, ya kan? Nah,
tari Bali itu khusus atau tidak, teman-teman, menurut kalian? Merujuk pada khusus nggak tari Bali itu? Khusus Bu. Khusus ya, karena hanya ada di Bali. Beda dengan, pasti kan tari Bali itu kan memiliki ciri khas sendiri. Beda dengan tari Jawa, Madura, terus Papua, Jawa Tengah, ya kan? Jawa Timur. Nah, maka tari Bali, karena dia khusus, maka harus ditulis huruf kapital. Nah, jadi yang D itu kurang tepat. Tapi yang bagian mau menjadi presiden itu sudah tepat ya. Presidennya ditulis huruf kecil karena dia bukan atau tidak menyebutkan namanya. Jadi tetap huruf kecil. Nah, yang E, Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Nah, Puskesmas ini kan berarti singkatan ya, teman-teman ya. Kalau singkatan, maka kepanjangannya itu harus didahului dengan huruf kapital. Nah, ini sorry, iya benar ya. Javier menjawab E. Nah, benar. Jadi yang tepat adalah yang E. Pusat Kesehatan Masyarakat itu harus diawali dengan huruf kapital karena dia menjelaskan nanti singkatannya dari singkatan Pusat Kesehatan Masyarakat itu sendiri, gitu ya. Nomor 5, nah ini agak panjang nih. Nah, kalau nomor 5 itu tidak hanya huruf kapitalnya aja teman-teman, tapi juga tanda baca. Kita lihat di situ. Yang A, Kepala Kepolisian Sektor Malimping. Nah, dari sini aja udah kelihatan salah ya. Kalau kepala Kepolisian Sektor, dia kan merupakan jabatan. Nah, jabatan dan di situ tidak ada konjungsi. Maka harus ditulis huruf kapital semua. Maka yang A itu sudah sangat jelas bahwa dia salah karena sektornya ditulis huruf kecil. Kemudian yang B, Kepala Kepolisian Sektor Malimping. Nah, itu sudah benar semua, tapi kita lihat di bagian kalimat selanjutnya, Inspektur 1. Inspektur 1 itu apa? Dia termasuk pangkat kan? Nah, kalau pangkat itu juga harus ditulis huruf kapital, teman-teman. Inspektur 1, kalau yang B kecil, maka dia sudah pasti bukan jawabannya. Lalu yang C, Kepala Kepolisian Sektor. Nah, sektornya juga kecil, jadi sudah tidak usah melihat kalimat yang belakang. Kalau kalian melihat kalimat awalnya saja sudah salah, maka nggak usah lihat ke belakang, menghabiskan waktu, gitu ya. Kemudian yang D, Kepala Kepolisian Sektor Malimping, benar semua ya, kapital semua. Inspektur 1 Jamal, semuanya kapital. Inspektur 1 juga kapital, membenarkan kasus pembunuhan di Desa Sukamana. Sudah tepat semua ya. Maka yang nomor 5 adalah yang dadu. Kalau sudah ada yang tepat, maka tidak usah menoleh ke belakang atau tidak usah membaca yang selanjutnya, gitu ya. Oke, nomor 6. Kaidah EBI tentang pemakaian huruf kapital secara tepat diterapkan dalam kalimat yang mana kira-kira? Ini sedikit, jadi silakan. Ada yang mau menjawab kah? Ayo. Kaidah EBI tentang pemakaian huruf kapital yang ada di nomor 6. Kira-kira yang mana? Kalau kita lihat yang A, kira-kira sudah tepat atau belum? Balinya sudah tepat, teman-teman. Tapi masyarakat, nah, masyarakat penulisannya itu harus ditulis huruf kecil. Jadi tidak usah ditulis huruf besar. Kemudian yang B, wilayah Cianjur Barat. Nah, kata Cianjur Baratnya sudah tepat nih menggunakan kapital. Tapi di bagian kata wilayah itu tidak usah menggunakan huruf kapital. Cukup wilayah saja. Atau huruf kecil saja. Yang C, di pantai barat bagian utara Pulau Sumatera sering terjadi gempa. Salah atau benar di situ? Pantai barat itu harus ditulis huruf kapital ya teman-teman. Karena dia merujuk pada pantai yang bagian barat. Sebelah utara Pulau Sumatera. Nah, jadi ditulis huruf kapital. Kemudian yang D. Ayah kami sudah pensiun ketika masih berpangkat Marsikal Madya. Nah, kira-kira dia benar atau salah, teman-teman? Kurang tepat ya, karena berpangkatnya tidak usah ditulis huruf kapital, cukup Marsikal Madyanya saja.
Kemudian yang dua hari sebelum hari Natal mereka berkumpul di rumah kami. Nah, ini baru benar karena harinya kecil dan Natalnya ditulis huruf kapital. Maka yang tepat adalah yang nomor 6. Nomor 7, kalimat yang menggunakan huruf kapital. Nah, kita lihat yang A. Berupa manisan Cianjur. Apakah itu benar Cianjurnya ditulis huruf kapital? Tidak ya, karena tadi ya nama jenis tidak usah ditulis huruf kapital. Maka 7 salah. Nomor B. Opsi B, harus menyeberangi selat. Nah, selatnya itu harusnya kapital atau kecil, teman-teman? Kecil ya, karena dia tidak menjelaskan selat apa gitu. Jadi yang B bukan. Nah, yang C, Andi berencana melanjutkan sekolah di Unpar. Kalau semuanya ditulis huruf kapital, maka dia merupakan singkatan. Nah, nomor C, salah atau benar? Benar ya, teman-teman ya. Karena di situ Unpar adalah singkatan dari nama sebuah universitas. Kalau kita lihat yang D, salahnya ada di bagian mana? Camat. Nah, di camatnya itu harus ditulis huruf kecil, nggak usah huruf besar. Kemudian yang setelah berangkat haji, nah ini sudah sangat salah ya teman-teman. Haji itu tidak usah ditulis huruf kapital, kecuali kalau dia disingkat. Kan di situ kan Pak Tono digelari Haji Tono. Nah, kata haji itu nggak usah ditulis huruf kapital ya, kecuali kalau memang dia disingkat. Kan kalau haji itu kan singkatannya H titik gitu kan. Nah, kecuali kalau penulisannya seperti itu baru benar. Tapi karena ditulisnya Haji Tono, maka dia kurang tepat kalau ditulis sebagai huruf kapital di bagian hajinya. Maka dia tidak tepat. Jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 8. Pemakaian huruf kapital dalam kalimat berikut salah kecuali. Nah, kalau ada salah terus kecuali, maka yang dicari adalah yang benar. Yang A, kira-kira yang benar atau salah? Gimana, Dek? Yang A itu salah ya, teman-teman ya. Karena di situ ada tulisan negara industri maju. Nah, itu tidak usah ditulis huruf kapital. Karena dia bukan yang khusus. Karena di situ kan merupakan salah satu. Jadi bukan khusus. Nah, maka dia tidak ditulis huruf kapital. Yang B, sebagai negara adidaya, nah itu juga tidak usah ditulis huruf kapital. Terus yang C, kebakaran kapal di hulu Sungai Barito sering disebabkan oleh tumpahan minyak. Nah, kita lihat kapal di hulu. Hulu itu apa sih, Rek? Hulu adalah apa coba? Hulu Sungai Barito. Di situ Sungai Barito kan nama geografis ya atau khusus. Maka dia ditulis huruf kapital. Nah, hulu ini apa? Coba ada yang tahu nggak? Aliran sungai. Di tepi, Bu. Di Iya, di tepi. di tepi. Di Nah, ya. Jadi tidak usah ditulis huruf kapital karena dia bukan khusus ya. Cuma nama sungainya ditulis huruf kapital karena dijelaskan sungai apa. Maka nomor 8 adalah yang cicak. Gitu ya. Nomor 9. Yang mana nih yang benar? Kita lihat yang A. Menteri Perindustrian dan Perdagangan itu sudah sangat jelas bahwa salah ya teman-teman. Karena kalau menteri itu kan berarti apa? Badan atau lembaga atau apa? Yang C ini ada siapa tadi? Danuarta menjawab C. Kenapa Danuarta? Coba jelasin Danuarta. Alasannya yang bagian Menteri Perindustrian dan Perdagangan itu kapitalnya salah. Terus lembaga Mm-mm, dewan itu bukan nama jabatan resmi. Jadi seharusnya mm-mm. tidak kapital.
Terus eh, hmm, mungkin itu aja. Oke, yang D dan E kenapa bukan? Belum tak lihat. Oke, thank you Danuarta sudah berusaha menjawab. Oke, kita lihat yang C. Umat Hindu memperingati Hari Raya Nyepi. Nah, Hari Raya Nyepi ini kan hari rayanya umat Hindu dan keagamaan ya, bersifat keagamaan, maka harus ditulis huruf kapital. Tapi kita lihat lagi. Nah, kalau di Hari Raya Nyepi itu apakah semuanya ditulis huruf kapital atau cukup nyepinya saja? Nah, Nyepinya saja, Bu. jadi kalau ada kasus seperti ini, yang ditulis huruf kapital adalah yang bagian nyepi gitu. Ya, oke Danuarta. Jadi hari raya nggak usah ditulis huruf kapital gitu ya. Nah, yang D, kenapa bukan D? Karena di situ kita lihat, masuklah kami sudah lama menunggu Bapak. Nah, Bapak itu memang kekerabatan teman-teman, tapi dia bukan sapaan. Jadi tidak hanya mengacu ke satu orang gitu ya. Maka dia tidak ditulis huruf kapital. Yang E, seluruh siswa SMA Unggul Del. Nah, itu nama SMA ya, maka harus ditulis huruf kapital. Berminat masuk PTN favorit. Nah, itu sudah benar ya tulisannya PTN, itu singkatan. Kenapa kok favoritnya F-nya besar atau ditulis kapital? Ada yang tahu? Jadi teman-teman, PTN favorit itu berarti dia menuju ke universitas yang memang negeri dan favorit. Dan dia mengacu ke situ, merujuknya ke situ, khususnya ke situ. PTN kan banyak ya, perguruan tinggi negeri itu banyak, tapi yang favorit kan tidak banyak. Nah, jadi dia ditulis huruf kapital. Jadi yang nomor 9 adalah yang E. Nomor 10. Nah, 10 ini sudah ada kemarin kita di latihan soal. Ingat nggak? Atau kemarin ada yang join nggak? Nomor 10 ini yang mana? Kalau kita lihat yang A, Senin malam banjir lahar kembali terjadi di aliran Kali Putih dan sempat menerobos area dekat Pasar Jumoyo. Gimana kira-kira? Yang salah di bagian mana? Atau sudah tepat? Yang salah di bagian mana? Ayo. Liputinya, Bu. Kenapa, Javier? Karena em, hmm, Karena karena hmm, karena kenapa coba? Karena lupa, Bu, lupa. oke, karena Kali Putih atau Pasar Jumoyonya yang salah kira-kira. Di Kali Putihnya. Jadi dia kan bukan nama geografis tertentu ya teman-teman. Jadi cukup ditulis huruf kecil aja gitu. Terus sebentar. Yang D. Oke, Danuarta. Kenapa dadu? Danuarta bisa on-mic. Kalau mau jawab on-mic Ya, aja loh Le, daripada di chat gak apa-apa. eh, jadi eh, dari dua jawaban itu, yang A itu kan Senin malamnya itu sudah benar, tapi pada putih itu mungkin seharusnya itu dibuat kapital. Terus yang B Mm-mm. itu di bagian undang-undang keistimewaan DIY salah ketik, itu seharusnya keistimewaan. Di situ kan keistimewaan seperti itu. Nah, terus yang yang D itu kesalahannya eh, di kota Salatiganya, seharusnya itu kan Mm-mm. dibuat kapital. Terus yang E itu mana tadi? Sebentar.
Oke. Sudah Yang Danuarta? radio siaran pemerintah Oke. daerah itu kan bukan nama instansi resmi. Jadi itu Mm-mm. harusnya cukup huruf kecil saja. Oke, sip, bagus banget. Jadi yang nomor 10 adalah yang dadu ya, sesuai dengan yang sudah dijelaskan Danuarta bahwa di situ ada nama orang, terus ada singkatan ya PSSI, Piala AFF, terus KPK. Nah, itu juga sudah tepat banget ya teman-teman. Jadi yang 10 adalah yang dadu. Oke, nomor 11. Nah, kita lihat teman-teman. Kalau ada soal seperti ini kan pilihan ganda kompleks ya, atau yang lebih dari satu jawabannya. Kalau ada soal cerita dan ada pilihan yang seperti ini, kalian tidak usah membaca teksnya. Kalian cukup berfokus kepada pilihannya saja, karena ada keterangannya kan, sudah. Nah, kita lihat yang A. Kota Malang ditulis kapital karena merupakan nama tempat. Benar atau tidak? Benar ya. Kota Malang kan geografis, maka harus ditulis huruf kapital. Kemudian, yang B, Bapak Joko Santoso. Nah, salah karena Bapak tidak perlu kapital. Salah atau benar pernyataannya? Pernyataannya salah ya, karena kalau ada kata Bapak diikuti nama orang, maka digunakan huruf kapital. Jadi yang B bukan. Yang C, PT Sari Nusantara. Sari Rasa Nusantara menggunakan kapital karena nama perusahaan. Benar ya teman-teman ya? Kalau nama badan, lembaga, perusahaan atau apapun itu menggunakan huruf kapital. Jadi yang sementara kita keep adalah A dan C. Yang D, restoran dapur ibu seharusnya tidak memakai kapital karena hanya nama warung biasa. Salah atau benar teman-teman? Benar ya, karena restoran dapur ibu itu cukup yang dapur ibunya saja, yang ditulis huruf kapital, namanya aja. Restorannya tetap ditulis huruf kecil, jadi A, C, dan D. Next, yang E. Kunjungan industri menggunakan kapital. Tidak ya, karena kunjungan industri itu bukan kegiatan yang khusus atau yang merujuk pada hal-hal yang memang berbeda dengan yang lain. Maka jawaban nomor 11 adalah yang A, C, dan dadu. Oke, next nomor 12. Nah, ini udah jelas nih. Penulisan huruf kapital yang kurang tepat. Nah, maka yang tidak tepat. Yang A, Danau Toba. Sudah jelas ya, salah karena danaunya harus huruf kapital. Kemudian yang B, yang A kita keep ya, karena dia salah. Yang B, Provinsi Sumatera Utara. Benar ya, karena dia nama geografis. Kemudian yang C, Hotel Bunga Raya. Salah atau benar? Salah atau benar? Benar, karena dia merujuk pada satu tempat yang khusus, yaitu di Hotel Bunga Raya. Kemudian yang D, hari Minggu. Salah ya teman-teman, karena harusnya yang ditulis huruf kapital itu hanya yang bagian minggunya saja, harinya tetap huruf kecil. Jadi jawabannya adalah yang A dan D. Kalau yang E kita lihat, liburan yang mengasyikkan. Tapi kita lihat konsepnya bahwasanya itu akan dibuat judul cerita. Ya, maka harus ditulis huruf besar semua kecuali konjungsi. Jadi yang E itu sudah tepat. Yang jawabannya adalah A dan D ya. Lanjut di nomor 13. Nah, di sini perhatikan kembali penggunaan huruf kapital dalam teks tersebut. Manakah penulisan manakah penulisan yang tepat terkait penggunaan huruf kapital di atas? Maka yang tepat adalah yang mana? Taman Bungkul sesuai nggak? Sesuai ya, karena dia hanya ada di Surabaya, khasnya Surabaya, Taman Bungkul. Yang A kita keep. Yang B, Dinas Kesehatan. Dia merupakan sebuah badan, maka ditulis huruf kapital. Maka dia tepat. A dan B kita keep.
Yang C, Gubernur Jawa Timur. Nah, di sini kalau dia hanya menuliskan gubernur saja, maka benar. Tapi karena ada kata Jawa Timur, maka harus ditulis huruf kapital. Maka yang C itu kurang tepat ya, teman-teman ya. Jadi bukan jawabannya. Terus yang D, kata rawon. Nah, rawon ini kan hanya makanan yang bisa di mana saja kita jumpai. Maka dia juga bukan khusus. Tidak usah ditulis huruf kapital. Yang D itu juga salah. Khas Surabaya. Nah, karena Surabaya adalah nama kota, sudah jelas harus pakai kapital. Maka nomor 13 jawabannya adalah A dan B. Gitu. 14. Kita lihat. Apel pagi, manakah penjelasan yang tepat terkait penggunaan huruf kapital? Yang A, apel pagi, apakah harus huruf kapital? Tidak usah ya, karena apel pagi itu bukan khusus. Jadi tidak usah ditulis huruf kapital. Terus kemudian B, kelas 10 Sija 1. Benar ya, karena 10 Sija 1 kan nama kelas. Dan kelasnya cukup ditulis huruf kecil aja. Jadi yang B itu sesuai. Kemudian yang C, bulintang, kata bulintang. Tidak perlu kapital karena hanya sapaan. Salah atau benar pernyataannya? Salah ya. Karena kalau sapaan, maka dia harus ditulis huruf kapital. Oke, terlebih lagi ada namanya. Kemudian berarti yang C kita keep dulu. B dan C kita keep. Kemudian yang D, mata pelajaran matematika ditulis kapital karena nama mata pelajaran. Yang D itu kurang tepat, teman-teman. Matematika memang khusus di merujuknya memang di matematika, tapi kata di mata pelajaran itu yang kurang tepat. Jadi kalau ada hal seperti ini, mata pelajaran tetap ditulis huruf kecil, baru yang matematikanya yang huruf kapital begitu. Jadi yang D juga kurang tepat. Yang E, hari Senin harus ditulis kapital karena merupakan nama hari. Benar ya? Karena Seninnya aja yang kapital. Jadi yang sesuai adalah yang B. Sorry, B dan E. Yang C bukan ya. Karena tulisannya tidak perlu, maka bukan jawabannya. 15. Kapital yang benar. Kami berkunjung di rumah nenek di Desa Karanganyar Timur pada akhir tahun. Benar ya, hanya nama daerahnya yang besar. Presiden Joko Widodo menghadiri acara Hari Lahir Pancasila di Jakarta. Benar atau tidak, teman-teman? Benar ya. Karena di hari lahir itu bukan berarti dia menunjukkan kayak hari Senin, hari Minggu, hari Sabtu kayak gitu. Tapi dia dalam satu kesatuan, hari lahir. Di mana di situ hari lahirnya Pancasila dan itu nama khusus. Bahwasanya ada kelahiran Pancasila di saat itu gitu. Jadi yang A dan B sudah tepat. Yang C kurang tepat karena minggunya yang kecil. Kemudian yang D kurang tepat juga karena pasarnya besar, harusnya kecil, baru monokromonya yang besar. Kemudian yang E, sore tadi kami melewati jembatan Suramadu menuju Pulau Madura. Benar ya, jembatan Suramadu kan? Jembatan Suramadu kan benar tulisannya. Kemudian Pulau Madura juga benar. Jadi yang benar adalah A, B, dan E. Next, 16. Kita lihat yang tepat. Nah, yang A, mereka berencana mengunjungi Pantai Kuta pada awal bulan Januari. Tepat ya teman-teman ya. Kita lihat di bagian ini, Pantai Kuta sudah ditulis huruf kapital, Januari juga huruf kapital, jadi sudah tepat. Yang B, setiap hari Jumat, nah harinya ini tidak boleh ditulis huruf kapital, cukup kecil aja. Yang C, musim hujan di Indonesia biasanya dimulai pada bulan November. Benar ya? Indonesianya besar, Novembernya besar, jadi sudah tepat. Yang D, Presiden akan berkunjung ke Universitas Indonesia minggu depan. Benar? Karena UI ini adalah nama kampus yang merujuk dan khususnya ada di Universitas Indonesia ini. Maka benar. Maka yang tadi kita keep yang apa aja? A, C, dan D. Nah, yang E. Kita lihat. Anak-anak belajar menari tari saman. Nah, kasusnya pada sama seperti yang tari Bali tadi. Tari Bali harus ditulis huruf kapital karena memang khasnya Bali. Nah, tari saman pun sama.
maka dia juga harus ditulis huruf kapital karena dia memang khususnya atau berasal dari Aceh ya. 17. Huruf kapital berikut sudah benar kecuali, maka kita lihat yang salah. Yang A sudah pasti salah ya di sini. Hari Jumat. Nah, harusnya kan harinya yang kecil. Maka kita keep. Kemudian yang B, Museum Nasional. Ini sudah benar ya teman-teman ya. Kalau Museum Nasional ini ditulis huruf kapital. Kemudian yang C, Taman Bungkul. Ini juga sudah tepat. Yang Dadu, ini sudah tepat juga, pemerintah kota Surabaya. Nah, yang E, membeli oleh-oleh khas dari kota Malang, yaitu apel Malang. Nah, ini nih yang salah nih. Harusnya kecil. Maka yang jawaban 17 adalah A dan E. Lanjut, 18. Ayahku bekerja di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Penulisan ini salah atau benar? Menurut kalian? Benar ya, karena di sini tidak hanya di kantor, melainkan dilanjutkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah, maka dia adalah benar, karena merujuknya di tempat atau di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Jadi benar. Lalu yang nomor 2, kami akan mengunjungi nenek di Desa Wuringin Anom, Kabupaten Gresik. Benar ya teman-teman? Ini namanya kapital, ini juga kapital. Oke, jadi benar-benar. Terus ini, setiap hari Minggu. Salah ya, karena di bagian Minggu harusnya ditulis huruf kapital. Jadi benar-benar salah. Oke, next nomor 19. Penulisan Gor Sidoarjo sudah menggunakan huruf kapital dengan benar. Sesuai nggak? GOR itu kan singkatan ya, gelanggang olahraga. Maka dia ditulis huruf kapital semua. Terus Sidoarjo karena nama kota, maka ditulis huruf kapital juga. Jadi dia sudah benar. Terus ini, nama lagu Indonesia Raya seharusnya tidak menggunakan huruf kapital. Salah ya teman-teman, karena Indonesia Raya ini judul lagu, maka harus diawali huruf kapital. Sedangkan di sini keterangannya adalah seharusnya tidak menggunakan, maka pernyataan ini adalah salah. Kemudian yang 3, penulisan Siti Amalia tidak tepat karena nama orang harus diawali huruf kapital. Benar ya? Siti Amalia kan nama orang, maka dia harus diawali dengan huruf kapital. Jadi jawabannya adalah benar, salah, dan benar. Gitu. Nomor 20, terakhir nih. Nah, setiap tahun Kota Surakarta mengadakan festival kuliner tradisional. Benar atau salah? Benar ya? Karena ini kita lihat Kota Surakarta juga sudah kapital. Kenapa kok festival kuliner tradisional itu ditulis kapital semua? Karena dia merujuk pada satu kegiatan yang khusus, teman-teman. Bahwasanya di Kota Surakarta itu ada festival kuliner tradisional dan tidak semua di semua daerah itu ada gitu ya. Jadi yang kalimat 1 adalah benar. Lalu kalimat 2, salah satu makanan favorit pengunjung adalah, nah nih, sate kere. Ini bukan nama yang khusus, jadi tidak usah ditulis kapital. Jadi dia salah. Kemudian di sini, nomor 3 atau kalimat 3 adalah, kita lihat, nah ini nih, papeda. Ini kan nama makanan ya. Nah, dan bisa dibuat dari mana saja, tidak hanya dari Papua. Nah, ini bukan merupakan nama tempat atau nama geografis atau nama khusus, jadi tidak usah ditulis huruf kapital. Nah, kecuali kalau ini nih kayak gini, dari Papua. Nah, dia baru boleh pakai huruf kapital. Nah, ini Bubur Manado juga tidak usah ditulis huruf kapital ininya. Kayak bakso Solo gitu kan nggak usah ya teman-teman. Jadi ini juga tidak usah ditulis huruf kapital. Terus ini dan lepet. Nah, lepet kan makanan juga, nggak usah ditulis huruf kapital. Baru dari Jawa Tengah itu baru ditulis huruf kapital. Jadi yang 3 adalah salah. Terus yang terakhir, festival ini menjadi ajang sampai Indonesia, budaya Indonesia. Sudah benar ya, karena budayanya ditulis huruf kecil dan Indonesianya huruf kapital. Jadi opsi jawabannya adalah benar, salah, salah, dan benar nomor 20. Oke, sudah selesai sampai 20 teman-teman. Adakah yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri dan kalian melanjutkan di bahasa Inggris? Ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Atau sudah cukup jelas?
Tentang huruf kapital? Ya, cukup jelas menurut saya, Bu. Sudah jelas, Ringo? Menurut saya sudah. Yang lain bagaimana? Oke. Yang lain gimana nih? Sudah jelas nggak? Kalau nggak ada jawaban berarti Bu Dinda anggapnya kalian sudah jelas nih. Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian masih bingung tentang materi huruf kapital, kalian bisa membukanya di LMS. Jadi di situ sudah ada materi, sudah ada latihan soal, dan bank soal yang barusan kita bahas itu juga Bu Dinda taruh di LMS gitu ya. Jadi kalau kalian masih bingung, kalian bisa baca-baca lagi, kalian bisa buka-buka lagi gitu ya, teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja dari Bu Dinda. Bu Dinda cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Semoga bermanfaat dan silakan melanjutkan pembelajaran selanjutnya ya bahasa Inggris. Oke, mohon maaf karena mepet sekali ya teman-teman ya. Bu Dinda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.